Apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Wamenkumham Edward Omar Sarip Hyaridz atau biasa dipanggil dengan Edi Hyaridz. Suasana sempat tegang ketika salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Harman, menyampaikan interupsinya dengan menyebut Edi merupakan tersangka di KPK. Beni mengatakan status Edi adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia menyebut supaya rapat kerja tak berjalan cacat, Beni meminta Edi untuk menjelaskan statusnya lantaran sosoknya masih berada di luar. Beni meminta penjelasan. Interupsi yang disampaikan Beni kemudian dijawab pimpinan rapat oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Pimpinan rapat mengatakan status dari Edi tak ada relevansinya dengan rapat kali ini. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Edi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kami persilakan Pak Menkumham untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak ya saya? Yang saya hormati. Sebentar Pak Beni, interupsi silakan. Ya. Pak Ketua, Pak Menkumham. Silakan. Kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya. Ya ini kan tahun politik Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya. Apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Ketua, Pak Beni. Pak Ketua. Sebentar Pak Ketua. Sebentar, bicara, belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu kami mohon dipersingkat saja Pak Beni. Ada poinnya kami sudah dulu lah soal itu ya. Jadi gini Pak Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, terima kasih atas undangan rakernya, secara khusus
dalam rangka persiapan pemilu dan sesuai dengan tusi Kementerian Hukum dan HAM dan menjaga netralitas pelaksanaan pemilu di ASN dan apa yang dilakukan. Memang kita sangat berharap semua pihak menjaga netralitas tersebut. Yang pertama-tama ada 6 Direktorat Eselon 1 yang punya kaitan dengan kegiatan mendukung pemilu 2024. Yang pertama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal HAM, Ditjen Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Hukum Umum, dan Ditjen Imigrasi. Nanti soal kesekjenan, soal netralitas ASN. Di tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan ada 6 kegiatan. Antara lain yang berkaitan dengan tusi kami, penyusunan tingkat panitia antar kementerian 7 November 2023 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti pelaksanaannya pada kampanye pemilihan umum. Jadi ini sudah rapat PAK. Yang kedua, pengharmonisasian 11 rancangan peraturan KPU terkait pemilihan umum. Terakhir PKPU yang berkaitan dengan setelah Komisi 2 membahas konsultasi DPR yang berkaitan dengan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pengharmonisasian rancangan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia terkait pemilihan umum. Yang keempat, pengharmonisasian 6 rancangan peraturan Bawaslu. Yang 5, pengundangan 3 peraturan Bawaslu. Dari 6 rancangan ada 3 pengundangan sudah. Dan 6, 28 perkara terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana 21 perkara telah diputus dan 7 perkara masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal HAM, pada tahun 2023 kita melakukan pelatihan sertifikasi mediator untuk meningkatkan kapasitas pegawai mengantisipasi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang melanggar HAM dan lain. Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang tersebar di 33 kantor wilayah. Yang kedua, mensosialisasikan kampanye ramah HAM. Supaya jangan bentrokan, ramah HAM, menghargai disabilitas, ekualitas dan lain-lain. Pada tahun 2024 kita akan melakukan diseminasi hak berpolitik dan pengetahuan terkait hak sipil dan politik. Ya, terima kasih Pak Menkumham. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebagaimana kesepakatan kita, ya, first come first serve. Siapa yang datang pertama, dialah yang berhak bertanya pertama.